Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahman dengan NIM L1A1201113 dari kelas R001 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas dendrologi saya dari dosen pengampu Bapak Bambang Irawan, SPMSC IPU. Yang pertama, famili Hamamelidaceae. Hamamelidaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Saxifrages, Chord dicotyl sejati inti atau Chord dicotyl, namun tidak termasuk ke dalam dua kelompok besar, Wasidae dan Astiridae. Ciri-ciri morfologi Hamamelidaceae dibedakan dari keluarga lain di Saxifrages karena kisaran karakteristik bunga yang umumnya seragam meskipun semua genera. Ciri-ciri seragam termasuk bintik-bintik pada batang dengan daun sering peringkat 2. Genera biasanya memiliki 2 karpel ginosium meskipun beberapa spesies menunjukkan variasi. Ciri-ciri lain termasuk stigma multiseluler dengan papila atau punggung yang dangkal. Klarifikasi: Kerajaan Plantae divisi Magnopolita, kelas Eudicotyl, subkelas Chord Eudicotyl, ordo Saxifrages dari famili Hamamelidaceae. Contohnya, yang pertama, Altingen excelsa atau yang kita kenal dengan nama pohon rasamala adalah salah satu jenis pohon hutan yang banyak tumbuh di daerah Jawa Barat. Kayu yang dihasilkan dari pohon ini termasuk kayu yang kuat dan awet, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Rasamala dapat tumbuh mencapai ketinggian 60 meter. Berdasarkan penelitian, spesies ini berasal dari pegunungan Himalaya, kemudian menyebar ke Burma, Semenanjung Malaya, Sumatera hingga Jawa. Beberapa daerah di Indonesia mengenal pohon ini dengan nama lain seperti Mala, Tulasan, dan Mandung. Pohon rasamala dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian 500 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut dengan kondisi berbukit dan lembab. Morfologi: pohon rasamala merupakan tumbuhan yang selalu hijau. Tingginya mencapai 40 meter hingga 60 meter dengan cabang bebas 20 meter hingga 35 meter. Diameter batangnya sekitar 80 cm hingga 150 cm. Pada bagian kulit memiliki tekstur halus dan berwarna abu-abu dan kayunya berwarna merah. Pohon rasamala muda memiliki tajuk yang padat dan berbentuk seperti sepertiga atau piramid, kemudian semakin membulat sesuai dengan pertambahan usia pohon. Daun-daun rasamala berukuran 6 cm hingga 12 cm dan lebar 2,5 cm hingga 5 cm serta berbentuk lonjong dengan letak bergiliran. Tepi daun berbentuk bergerigi halus. Buah berwarna coklat dan berbentuk seperti kapsul dengan ukuran sekitar 1,2 cm hingga 2,5 cm. Buah ini terdiri dari 4 ruang, di mana setiap ruang berisi 1-2 benih yang telah dibuahi dan benih yang tidak dibuahi berjumlah 35 benih. Buahnya dapat dipanen jika warnanya telah berubah menjadi hitam. Contoh yang kedua, Hamamelis virgia. Tanaman ini kecil, daun pohon atau semak yang tumbuh hingga 6 meter, jarang sampai 10 meter. Sering dengan klaster padat berasal dari basisnya. Kulit coklat muda, halus bersisi kulit bagian dalam warna ungu kemerahan. Baslet yang puber pada awalnya, kemudian halus, warna coklat oranye terang, ditandai dengan titik-titik putih sekali. Akhirnya gelap atau coklat kemerahan. Tunas daunnya tajam, sedikit melengkung, berbulu halus, coklat muda, daun berbentuk oval 3,7 hingga 16,7 cm
atau 17/16 sampai 6 panjang 9/16 inci dan 2,5 sampai 13 cm atau 1 sampai 1/8 inci yang luas miring dasar, akut atau bulat di puncak dengan margin bergelombang bergerigi atau dangkal lobet dan pendek gemuk. Tangkai daun 6 sampai 15 mm, 0,24 sampai 0,59 panjang yang pelepah lebih atau kurang berbulu gemuk dengan 6 sampai 7 pasang pembuluh darah utama. Daun muda terbuka tak beraturan, tertutup batu karatan di bawah. Bila sudah dewasa, warnanya hijau tua di atas dan pucat di bawah. Pada musim gugur, mereka menguning dengan bintik-bintik berkarat. Daun stipula yang lancet, akut, mereka jatuh segera setelah daunnya mengembang. Buah yang pucat ke kuning, jarang oranye atau kemerahan, dengan 4 berbentuk pita terang kelopak 1 hingga 2 cm atau 1/2 hingga 3/4 inci panjang dan 4 benang sari pendek dan tumbuh dalam kelompok. Pembungaan dimulai sekitar pertengahan musim gugur dan berlanjut hingga akhir musim gugur. Bunga kelopak adalah sangat 4 berpisah, sangat berbulu halus, coklat oranye dalam imbers kuncup gigi, koring dengan dasar ovarium. 2 atau 3 baslet muncul di pangkalan. Buah adalah sulit kayu kapsul 10 hingga 14 mm atau 0,35 hingga 0,55 dalam, panjang yang membagi eksplosif di puncak pada saat jatuh tempo 1 tahun setelah penyerbukan. Mendapat buah hitam menghilap benih hingga 10 meter atau 33 kaki. Jatuh dari tanaman induk. Hal ini dapat dibedakan dari hama Melis vernalis terkait dengan berbunga di musim gugur, bukan musim dingin. Dan contoh yang ketiga, Stirraflua liquidambar adalah pohon gugur dalam genus Liquidambar yang berasal dari daerah beriklim hangat di Amerika Utara bagian timur dan daerah pegunungan tropis Meksiko dan Amerika Tengah. Ia dikenal dari kombinasi daunnya yang berbentuk bintang berujung 5 atau mirip dengan daun maple, dan buahnya yang keras dan berduri. Saat ini diklasifikasikan dalam keluarga tumbuhan Altiniaceae, tetapi sebelumnya dianggap sebagai anggota Hamamelidaceae. Ukuran Stirraflua liquidambar adalah pohon berukuran sedang hingga besar, tumbuh di masa saja dari 50 hingga 70 kaki atau 15 hingga 21 meter dalam budidaya dan hingga 150 kaki atau 46 meter di alam liar 12 meter dengan batang setinggi 2-3 kaki atau 0,61 hingga 0,91 meter dengan diameter rata-rata pohon bisa hidup sampai 400 tahun. Kulit kayu menempel pada lempengan-lempengan ini dengan arah miring dan bukan menyamping. Sepotong dahan tanpa daun dengan bantuan sedikit imajinasi siap mengambil bentuk reptil. Kulit kayunya berwarna coklat muda, diwarnai dengan arah dan terkadang abu-abu dengan garis-garis gelap. Anak cabangnya
Anak cabangnya bernas, bersudut banyak, bersayap, dan pada awalnya ditutupi dengan rambut berkarat, akhirnya menjadi merah coklat, abu-abu atau coklat tua. Daun biasanya memiliki 5, tapi kadang-kadang 3 atau 7. Mereka rata-rata lebarnya 3 hingga 5 inci dan memiliki 3 bekas buah bundel yang berbeda. Daun hijau tua yang kaya halus, berkilau, berbentuk bintang, pada umumnya berubah warna menjadi kuning cemerlang, oranye, merah, dan ungu pada musim gugur. Daunnya berukuran 3 hingga 7 inci dengan gigi bergerigi kelima. Famili yang kedua adalah famili Anacardiaceae. Suku mangga-manggaan atau Anacardiaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Sapindales clade Euristeae 2. Ciri-ciri morfologi. Famili Anacardiaceae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri habitus perdu atau pohon, daun tunggal atau majemuk tersebar, bunga majemuk biseksual atau uniseksual, pentamer, stamen 5 hingga 10. Sering terdapat saminodium, terdapat diskut bentuk cincin dengan stamen, ovarium, superum atau samiferum dengan 1 hingga 5 karpel. Ruang sejumlah karpel 1 sampai 2 ovul tiap ruang. Buah tunggal berupa habitus perdu atau pohon. Buah tunggal berupa drupa. Bunga majemuk bisa biseksual ataupun uniseksual. Contohnya Mangifera indica atau mangga. Klarifikasi dari kerajaan Plantae, filum Magnopolita, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae dari ordo Sapindales, famili Anacardiaceae dari genus Mangifera. Contoh yang pertama, pohon rengas adalah nama umum bagi pohon-pohon anggota marga gluta. Suku Anacardiaceae berukuran sedang hingga besar, kadang-kadang pohon kecil atau jarang berupa semak besar. Tinggi hingga 45 sampai 50 meter, sering dengan banir hingga setinggi 4 meter, kadang-kadang dengan akar tunjang. Pepagan jarang yang halus, memecah atau mengelupas seperti sisik. Jingga merah, coklat kemerahan, abu-abu kemerahan, atau coklat keabu-abuan, sering dengan noda-noda getah berwarna tar atau kehitaman. Getah amat beracun, dapat melukai kulit atau menimbulkan iritasi hebat. Tajuk padat atau melebar, sering berbentuk kubah dengan percabangan yang besar-besar. Daun tersusun dalam spiral, acap kali mengelompok membentuk karan semu. Daun tunggal bertepi rata seperti jangat, bertangkai atau hampir duduk, tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam malai di ketiak, masing-masing berkelamin ganda. Kelopak laksana cawan, buah batu beruang satu, bertangkai atau didukung perbesaran mahkota serupa sayap. Contoh yang kedua, Mangifera indica atau mangga. Pohon mangga termasuk tumbuhan habitus atau tumbuhan tingkat tinggi dengan struktur batangnya yang termasuk kelompok Arborus, yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi batang lebih dari 5 meter. Tinggi pohon mangga bisa mencapai tinggi 20-40 meter jika keadaan tanahnya subur. Daun tanaman mangga mempunyai ciri-ciri fisik pada daunnya adalah sebagai berikut. Daun berwarna hijau, berselang-seling dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pengirian daunnya bergelombang dengan panjang daun
sekitar 10 hingga 35 cm dan lebar 5 hingga 16 cm, tergantung varietas. Daun mangga yang masih muda biasanya berwarna kemerahan, keunguan, atau kekuningan. Jika daunnya sudah tua, akan berubah pada bagian permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilat, sedangkan bagian permukaan bawah berwarna muda. Bunga berbentuk bulir, ujungnya dengan panjang 1 hingga 1,5 cm. Ukuran bunga mangga sangat kecil dan berwarna putih dengan mempunyai 5 kelopak yang panjangnya sekitar 5-10 mm. Apabila kelopak bunga mangga rontok, buah mulai akan matang setelah 3-6 bulan. Ukuran buah mangga mempunyai panjang sekitar 10-25 cm, diameter 7-12 cm. Batang tanaman mangga. Batang pohon mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap batangnya. Contoh yang ketiga, jambu mete. Tanaman jambu mete. Tanaman jambu mete merupakan sebuah tanaman yang berasal dari Brazil dan sudah tersebar di berbagai daerah tropis. Klasifikasi tanaman jambu mete dari Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, dari Intrakingdom Staphylophthora, divisi Tracheopolita, subdivisi Spermatopina, subdivisi Embryotopina, kelas Mangiopsida, subkelas Rosidae, ordo Sapindales, subordo Rosanae, famili Anacardiaceae dari genus Anacardium L, spesies Anacardium occidalate L. Batang tanaman jambu mete ini memiliki ciri-ciri khusus pada batangnya. Batang dari tanaman jambu mete memiliki bentuk yang cukup bulat. Selain itu, pada batang tanaman jambu mete terdapat getah dan juga menampilkan warna putih agak kotor. Dan daun yang tunggal. Daun tanaman jambu mete ini biasanya bertumbuh pada bagian dari ujung-ujung rantingnya. Namun, daun tanaman jambu mete ini dapat dikategorikan sebagai daun yang tidak lengkap. Hal ini dikarenakan daun jambu mete hanya memiliki helaian daun atau lamina dan juga tangkai daun atau petiolus. Buah dan biji tanaman mete. Tipe buah dari jambu mete ini berbentuk keras dan melengkung. Perlu diketahui kalau buah yang berasal dari tanaman jambu mete ini memiliki ukuran panjang yang kurang lebih mencapai 3 cm. Famili yang ketiga adalah famili Sapindaceae. Bagian suku larak-larakan atau Sapindaceae memiliki sejumlah anggota yang penting dari daerah Asia tropika. Sebagian besar tumbuhan di daerah tropika. Beberapa anggotanya yang penting: lerak, rambutan, kepulasan, leci, lengkeng, dan matoa. Ciri-ciri morfologi: hampir selalu memiliki rambut-rambut yang berbentuk bintang. Kulit luar batang biasanya berserat jelas. Daun kebanyakan memiliki pertulangan yang menjadi. Bunga dengan stamen banyak bergabung dalam sebuah tabung yang panjang. Antera memiliki satu teka, sering ada epikaleksi. Klarifikasi nama ilmiah Sapindaceae dari famili Sapindaceae. Klarifikasi lebih tinggi, Sapindales dari ordo Sapindales. Tipe taksonomi Sapindus dari divisi Tracheopolita. Contoh yang pertama, Pometia pinnata atau buah matoa. Nama ilmiah dari tanaman matoa adalah Pometia pinnata yang berasal dari
tanah Papua. Buah matoa mengandung nutrisi dan antioksidan yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa antioksidan mampu menangkal radikal bebas yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Tumbuhan ini dapat berkembang dengan optimal di sebuah wilayah, baik di dataran rendah maupun tinggi. Klarifikasi tanaman matoa. Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Superdivisi Empyropolita, divisi Trachypolita dari kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Sapindaceae dari genus Pometia, spesies Pometia pinnata. Akar tanaman matoa berakar tunggang dan berwarna coklat, di mana akar matoa diketahui bisa menembus permukaan tanah jika umur tanaman sudah mencapai puluhan tahun. Selain itu, ternyata tanaman ini memiliki daya tahan yang cukup baik. Terdapat segala jenis serangga. Batang tanaman ini diketahui bisa menjulang ke atas sampai ketinggian lebih dari 50 meter dengan diameter ukuran batang sekitar 1,8 meter. Daun pada tanaman matoa merupakan daun majemuk yang tersusun secara berseling 4-12 pasang anak daun. Daun matoa berbentuk jorong dengan panjang 30-40 cm dan lebar 8-15 cm. Helaian daun dari tanaman matoa ini tebal dan kaku, di mana ujung daun meruncing, kemudian pangkal daun tumpul. Bunga tanaman matoa adalah bunga majemuk yang muncul di bagian ujung pangkal daun. Mahkota bunga matoa sedikit berbulu di bagian luarnya dan berkelopak bunga agar menyatu. Dengan mahkota terdiri dari 3-4 helai berbentuk pita berwarna kuning. Buah matoa berbentuk buntar dan lonjong, ukurannya seperti telur puyuh dengan panjang 1,5-5 cm dan diameter 1-3 cm. Kulit buah matoa sendiri licin dan berwarna kuning kehijauan, sangat muda, namun bisa berubah menjadi warna coklat kemerahan jika sudah matang. Contoh yang kedua, Napelium lapaxium atau rambutan. Tanaman rambutan adalah salah satu jenis buah yang tropis serta iklim basah. Bahkan Anda bisa menemukan tanaman ini dengan mudah, disebabkan kebanyakan warga masyarakat Indonesia memiliki tanaman rambutan. Klarifikasi tanaman rambutan dari Kingdom Plantae, Infrakingdom Strepolita, Subkingdom Viridiplantae, divisi Trachypolita, Superdivisi Empyropolita, subdivisi Spermatophyna dari kelas Magnoliopsida, ordo Sapindaceae, superordo Rosanae dari famili Sapindaceae dari genus Napelium L dan dari spesies Napelium lapacium L. Akar tanaman rambutan. Pada tanaman rambutan ini terdapat dua jenis akar, yaitu akar samping dan juga akar tunggang. Akar dari tanaman rambutan ini berwarna coklat dan memiliki serabut akar, di mana akan berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral yang ada di dalam tanah. Batang tanaman rambutan. Pada umumnya tanaman rambutan bisa bertumbuh dengan ketinggian yang mencapai 15 meter atau lebih dari itu. Batang tanaman rambutan ini berwarna coklat dengan bentuk yang bulat dan tidak berarti serta berdiameter bisa mencapai 40 hingga 60 cm. Daun tanaman rambutan. Untuk daun dari tanaman ini memiliki ukuran yang panjang dan kecil
serta di bagian ujungnya meruncing. Daun dari tanaman rambutan ini berjenis majemuk yang berseling-seling. Buah tanaman rambutan. Buah rambutan ini berbentuk bulat yang panjang. Nah, kulit dari tanaman rambutan ini berbulu. Ada yang berbulu panjang dan ada juga yang berbulu pendek. Buah dari tanaman rambutan ini memiliki warna yang bervariasi, di mana buah rambutan akan berwarna hijau apabila ia masih muda, lalu akan berubah hingga menjadi kuning, hingga ke warna merah. Dan yang ketiga, Democarpus longan atau buah kelengkeng. Kelengkeng menjadi salah satu buah yang menjadi ukuran minimalis. Walaupun buah ini memiliki ukuran yang minimalis, akan tetapi buah kelengkeng memiliki berbagai banyak manfaat. Buah yang berasal dari Asia Tenggara memiliki manfaat yang baik untuk Anda, seperti mengandung vitamin C dan mampu memperkuat tulang. Bahkan masih banyak lagi yang berguna untuk dikonsumsi oleh Anda. Dari kingdom Plantae, infrakingdom Strepolita, subkingdom Viridiplantae, dari divisi Trachepolita, subdivisi Embrypolita, subdivisi Spermatopina, kelas Magnilopsida, ordo Sapindales, superordo Rosanae, dari famili Sapindaceae, genus Democarpus lur, spesies Democarpus longan lur. Akar pohon yang dimiliki oleh tanaman kelengkeng ini memiliki ukuran tinggi kira-kira mencapai 40 meter, serta batang yang berdiameter 1 meter. Selain itu, tanaman dari pohon tanaman kelengkeng merupakan salah satu akar yang berjenis tunggang. Batang dari tanaman kelengkeng memiliki batang yang berkayu keras dengan bentuk yang bulat serta sistem percabangan yang simpodial, di mana batang-batang yang memiliki cabang-cabang yang banyak dengan serta arah cabangnya merapat dan mendatar. Daun kelengkeng ini memiliki daun yang banyak serta ukurannya panjang dan pada bagian ujungnya terlihat meruncing. Merupakan salah satu daun yang majemuk dengan berhadap-hadapan pada satu tangkai terdiri dari kurang lebih 3-6 pasang daun. Untuk bunga, morfologi dari bunga tanaman ini memiliki dua macam, yaitu monoesis dan diesis. Tanaman yang jantan hanya menyediakan staminate atau benang sari saja tanpa adanya harus memperlihatkan pistil atau putik. Merupakan sebuah bunga yang majemuk dengan ukuran yang minimalis dengan memiliki warna coklat kekuningan. Untuk buah dari kelengkeng ini memiliki ukuran yang relatif kecil dan berbentuk bulat, serta didukung dengan dua warna yang berbeda. Warna yang pertama yaitu warna hijau, di mana buah kelengkeng yang berwarna hijau akan bertanda kalau buah kelengkeng itu masih muda dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, famili Burseraceae. Burseraceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi PG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Sapindales, klat Eurysdae 2. Ciri-ciri morfologi: daun majemuk menyirip, anak daun lebih dari 3 helai, daun berseling atau spiral, daun tampak kelenjar bintik pada permukaannya, batang dan ranting apabila disayat atau dipotong memancarkan beragam getah tetapi tidak pernah menghitam, daun dengan atau tanpa spidula. Klarifikasi dari kerajaan Plantae, divisi Magnopolita, kelas Magnopsida, ordo Sapindales, famili Burseraceae. Contoh yang pertama, Darius rostrata adalah
adalah pohon di keluarga Burseraceae. Spesifik julukan rostrata adalah dari bahasa Latin yang berarti berparuh, mengacu pada daun sempit berujung. Klarifikasi dari Kingdom Plantae, divisi Rhaquepolita, subdivisi Angiospermae, kelas Eudicotyl, subkelas Rosidae dari ordo Sapindales, famili Burseraceae. Marga Daciodes dari jenis D. rostrata. Daciodes rostrata tumbuh hingga 40 meter atau 150 kaki dengan diameter batang hingga 200 cm atau 80 inci. Kulit kayu abu-abu tua, licin hingga bersisik. Buah lonjong atau bulat telur matang, berwarna biru dan berukuran panjang hingga 3,5 cm atau 1 inci. Dan yang kedua, kenari, Canarium ovatum. Pohon bernama Latin Canarium ovatum adalah tanaman bernilai ekonomi tinggi, terutama bagian buahnya dan bijinya yang mengandung lemak dan protein tinggi, dimanfaatkan untuk bahan makanan. Menurut penelitian, pohon kenari berasal dari wilayah timur Malaysia dan kini telah tersebar di kawasan sekitar. Habitat tumbuhannya meliputi negara-negara dengan iklim tropis dan subtropis. Klarifikasi dari Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Supertopita, divisi Mangiopita, kelas Mangiopsida, superkelas Rosidae, ordo Sapindales, famili Burseraceae dari genus Canarium. Morfologi, pohon kenari mempunyai struktur batang tegak dan mampu tumbuh mencapai ketinggian 45 meter. Tinggi banir sekitar 3 meter dengan lebar 1,5 meter. Warna batangnya bervariasi, mulai dari putih, kelabu, sampai coklat gelap. Di dalam kulit batang kenari tersimpan getah berwarna putih dan bersifat lengket. Ketika getah telah terkena udara lingkungan, maka akan berubah menjadi kekuningan menyerupai lilin. Sistem perakaran tanaman kenari adalah akar tunggal, akar primer dan lateral, tumbuh secara cepat pada awal pertumbuhan sehingga membentuk satu atau lebih akar-akar utama. Getah yang dihasilkan pohon kenari hanya ada ketika daunnya sudah tumbuh. Hal ini disebabkan karena musim kemarau, tumbuhan kenari berada pada tahap dorman, yaitu tidak memiliki daun ataupun getah. Oleh karena itu, getah kenari baru dihasilkan ketika musim hujan. Pohon kenari juga menghasilkan buah dan biji. Buahnya memiliki ruang berjumlah 2-3 ruang pada satu buah. Setiap ruang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya biji dengan jenis apotrop atau epitrop. Jumlah biji pada setiap ruang sekitar 1-2 biji. Dan yang ketiga, kayu kambing atau Garuga floribunda adalah tanaman Indonesia. Menurut Not Karel Heini, tumbuhan ini kayu kambing atau Garuga floribunda dan ketul dantun. Klarifikasi dari kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, kelas Eudicotyl, subkelas Rosidae dari ordo Sapindales, famili Burseraceae dari genus Garuga, dan spesies Garuga floribunda. Pohon dengan tinggi mencapai 45 meter, batang tegak lurus dengan diameter pohon 100-150 cm dan bagian bawahnya berbanir. Kulit batangnya berwarna kelabu, daun tersusun majemuk menyirip ganjil yang terdiri atas 4-15 pasang anak daun. Bunga sangat kecil, berwarna hijau kekuningan. Buah berwarna hijau kehitaman, berbentuk hampir seperti lonceng. Kayu kambing umumnya tumbuh dalam hutan-hutan yang masih asli dan hutan sekunder. Di daerah
beriklim basah dan terutama di daerah beriklim kering pada ketinggian tempat sampai 1200 mdpl. Kadang-kadang pohon ini ditanam oleh Dinas Kehutanan untuk penghijauan dan tidak jarang ditanam oleh penduduk sebagai tumbuhan pekarangan dan tumbuhan peneduh. Jenis ini berbunga pada bulan Juli sampai November dan berbuah pada bulan Oktober. Perbanyakan tumbuhan dilakukan dengan biji. Biji untuk bibit disimpan dalam tempat kering dan tertutup rapat. Dengan cara ini dapat tahan dengan baik dalam waktu 3 bulan. Daya perkembangannya mencapai 60 cm. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.